Do you want him Nadine, or do you want Nadine, me? this Why isn't a can't choice. you just say me? No, him or me now. No, I'm not gonna You know pick. what? Then we're done. Fine. The Age of 17 merupakan film yang menceritakan tentang seorang remaja yang sedang dalam masa pubertas dan mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupan sosialnya. Remaja tersebut bernama Nadine. Nadine mempunyai kakak laki-laki bernama Darian dan ibunya yang bernama Mona. Nadine juga mempunyai seorang sahabat yaitu Krista. Nah, persahabatan mereka ini mulai kacau semenjak si Krista ini pacaran sama kakaknya Nadine. Semenjak saat itu Nadine mulai mencari kesibukan dan masalah dalam kehidupannya pun semakin rumit. Semenjak Nadine mengirim sebuah pesan singkat ke teman laki-lakinya yang bernama Nick. Gak usah banyak basa-basi lagi, sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film dimulai saat Nadine Franklin adalah siswa SMA berusia 17 tahun berangkat ke sekolah dan terburu-buru berjalan ke ruang kelas yang ternyata di sana sudah ada gurunya, yaitu Mr. Brunner. Tiba-tiba dia memberitahu Mr. Brunner bahwa dirinya mau bunuh diri, tapi nggak tahu gimana caranya. Hal tersebut mengejutkan gurunya itu, tapi dia tetap tenang. Mr. Brunner kemudian menyindir bahwa dia sedang menulis catatan bunuh dirinya sendiri karena yang dia inginkan hanyalah kedamaian dan ketenangan selama istirahat makan siang. Nadine pun kesal karena gak dapat pencerahan apapun. Jadi si Nadine ini memang dekat dan sering curhat sama Mr. Brunner. Kemudian Nadine membawa kita ke awal cerita kehidupannya. Saat Nadine berusia 7 tahun, dia menyadari sesuatu. Dia bilang ada dua macam orang di dunia ini. Yang pertama, ada orang yang punya rasa percaya diri dan unggul dalam menjalani kehidupan. Yang dimaksud ini adalah si Darian, kakaknya Nadine. Dan yang kedua, ada yang berharap orang seperti itu meninggal di ledakan besar. Nah ini nih kayaknya si Nadine ini kayak nyumpahin kakaknya gitu, karena si Nadine emang gak akrab dan suka berantem sama Darian. Nadine memperhatikan si Darian ini sangat populer dan banyak penggemarnya. Sampai-sampai ibu mereka, si Mona itu, merasa lebih menyukai Darian. Ayahnya yang bernama Tom adalah satu-satunya yang membuat Nadine merasa nyaman. Nadine adalah gadis kecil yang sangat jahil. Dia juga sering dibully sama 3 orang temannya. Masa kecil Nadine ini sangat tidak menyenangkan. Sampai saat Nadine habis dibully itu, Nadine kesal dan meluapkan emosinya dengan memukul pagar sekolah sendirian. Sampai tiba-tiba ia disamper sama satu gadis kecil sebayanya yang bernama Krista. Nadine dikasih hewan kecil oleh Krista dan disuruh merawatnya. Hi guys, if you want, you could be as other moms me. 2 jam kemudian hewan kecil itu pun mati karena ditaruh di kotak pensil sama si Nadine. Dan akhirnya dibuang ke kloset kamar mandi di sekolah itu. Lucu sih di sini adegannya, namanya juga anak kecil masih polos ya kan. Nah, mulai dari situlah Nadine mendapatkan teman pertamanya yaitu Krista. Mereka saling bercerita tentang sesuatu yang tidak berani mereka katakan di depan umum. Ya, cerita-cerita lucu anak kecil yang pada saling curhat gitu deh. Ternyata kehidupan Krista ini juga gak sempurna. Ketika Nadine lagi main di rumahnya Krista, dia dengar orang tuanya Krista ini lagi berantem. Tapi mereka melaluinya tetap bersama-sama. Ya namanya juga anak-anak pasti kerjaannya bercanda, bermain, dan belum ada beban apa-apa untuk dipikirin. Sampai pada suatu hari kejadian yang sangat buruk terjadi. Saat Nadine berusia 13 tahun sedang ada di mobil sama ayahnya, dia tuh habis beli makan, dan mereka senang-senang mendengarkan lagu, bernyanyi, bercanda sampai tiba-tiba ayahnya mengalami kayak serangan jantung gitu, yang akhirnya menabrak mobil yang parkir di depannya. Dan saat itulah ayahnya meninggal dunia. Beberapa tahun berikutnya segalanya menjadi runyam. Cerita pun berlanjut saat Nadine sudah berusia 17 tahun. Nadine dan Krista masih bersahabat sampai mereka ini ada di satu sekolah, bahkan di satu kelas yang sama. Waktu lagi belajar di kelas Mr. Brunner, Nadine bertemu dengan Erwin, seorang anak laki-laki yang canggung tapi ramah yang naksir pada Nadine. Mereka juga satu sekolah sama Darian. Sepulangnya mereka dari sekolah, Krista main di rumahnya Nadine. Di sana mereka ketemu sama ibunya yang terburu-buru ingin pergi ke suatu tempat untuk bertemu Brand selama beberapa hari.
Brian itu adalah pacar ibunya yang ketemu dari aplikasi jodoh online, yang artinya di rumah itu bakalan gak ada siapa-siapa. Akhirnya Nadine dan Krista bersenang-senang di rumah itu. Tiba-tiba si Darian itu juga ngajak teman laki-lakinya pada kumpul, bersenang-senang, berenang, makan-makan di rumah itu. Nah, si Nadine ini saking mabuknya, dia sampai ketiduran di kamar mandi karena habis muntah. Akhirnya Krista turun ke bawah dan iseng membantu Darian beberes rumah. Pagi hari pun tiba. Gak disangka-sangka ketika Nadine terbangun, ia mendengar ada suara di kamar abangnya. Dan Nadine melihat Darian dan Krista sedang tidur berdua-duaan di kamar itu. Nadine sangat syok dan saat itulah Nadine sangat marah sama abangnya itu. Semenjak saat itu hidupnya Nadine semakin rumit. Ia tidak mengerjakan tugas dan berbohong ke gurunya. Jadi sering ngobrol di kelas sama Erwin sehingga tidak fokus ke pelajaran di kelas dan hubungannya Nadine dan Krista menjadi renggang. Krista berusaha menjelaskan ke Nadine tentang kejadian itu. Namun Nadine tetap kesal karena Krista bisa menyukai kakaknya. Di sana Krista berusaha jujur bahwa Darian mengajak Krista ke pesta dan Krista meminta untuk Nadine ikut ke pesta itu. Pas sampai di lokasi pesta, si Nadine kelihatan bad mood banget karena kakaknya cuma fokus ke Krista. Kakaknya juga cuma ngenalin Krista ke teman-temannya, bukan Nadine. Dan di sana Nadine benar-benar dicuekin. Bahkan teman-teman kakaknya juga cuma ngajak ngobrol dan bermain dengan Krista. Nadine berusaha SKSD nih sama teman-teman kakaknya di sana. Tapi karena dia nggak merasa nyaman di pesta itu dan nggak ada teman ngobrol, akhirnya Nadine meminta mamahnya untuk jemput dia. Ternyata mamahnya ini juga lagi kacau. Laki-laki dokter yang lagi dekat sama mamanya itu ternyata udah punya istri. Mona jadi kelihatan kayak kecewa gitu. Pas udah di rumah, Nadine mencoba untuk nelpon Erwin. Erwin kelihatan jadi salah tingkah gitu. Dan akhirnya mereka janjian untuk ketemu di tempat ya kayak semacam pasar malam gitulah. Di sana mereka naik wahana. Pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Erwin mencoba nyium Nadine. Nadine kaget dan panik. Untungnya nggak kena nih. Terus pada Seninnya, Krista berusaha mendekati Nadine di sekolah. Tapi dia masih marah pada Krista karena saat di pesta itu dia pergi meninggalkan Nadine sendirian. Saat Krista bilang bahwa Darian nembak si Krista untuk jadi pacarnya dan ditawarin untuk pergi ke prom night bersamanya, Nadine memberikan ultimatum bahwa Krista harus memilih Nadine atau Darian. Krista menolak untuk memilih. Akhirnya Nadine memutuskan untuk menyudahi persahabatan mereka. Dan persahabatan mereka itu pun akhirnya berakhir saat itu juga. Krista mengiyakan dan akhirnya meninggalkan Nadine sendirian. Ketika Nadine pulang dari sekolah, dia mulai berdebat dengan Darian tentang hubungan barunya itu. Karena Nadine kayak gak terima kalau perhatian Darian untuk Nadine berubah karena adanya kehadiran Krista. Mona mencoba turun tangan untuk menenangkan mereka, tapi Nadine pergi begitu saja untuk jalan-jalan sendirian. Kemudian si Nadine ini pergi ke Petland tempat Nick bekerja. Nick adalah teman satu sekolahnya Nadine, dia kayak suka gitu sama Nick. Nadine akhirnya masuk dan mencoba untuk berbicara dengan Nick, meskipun si Nadine ini terlihat canggung. Keesokan harinya Nadine masuk sekolah seperti biasa. Nadine mencoba berbicara dengan Mr. Banner, meskipun tampaknya dia tidak tertarik dengan masalah yang diceritakan Nadine. Ketika gurunya bilang bahwa tidak ada yang menyukai Nadine, Nadine mulai menghina dia dan profesinya. Gurunya tidak terpengaruh dan memberikan setengah kue miliknya dan mengatakan Nadine adalah murid favoritnya dengan tujuan untuk menenangkannya. Nadine ini jadi gak punya teman, jadi kesepian juga dia. Pas Nadine pulang dan lagi tiduran di sofa, Nadine ngeliat abangnya ngajak Krista main di rumah itu dan langsung diajak masuk ke kamar abangnya. Akhirnya Nadine menelpon Erwin lagi dan bertanya apakah dia bisa pergi dan berenang di kolam renang di rumahnya Erwin. Dia mengatakan iya dan mereka pun menjadi semangat karena ingin saling ketemu. Akhirnya Nadine pun pergi dan terkejut melihat bahwa keluarga Erwin kaya raya. Nadine bercanda bertanya pada Erwin apakah dia ingin berhubungan seks. Sebenarnya Erwin mau, tapi ternyata Nadine cuma memberi harapan palsu doang. Ada-ada aja ya si Nadine ini.
Tapi ternyata hal itu membuat Erwin kesal. Gak lama kemudian mereka udahan nih berenangnya. Terus si Erwin nunjukin Nadine beberapa gambar yang dia buat dan berbicara tentang proyeknya untuk festival film pelajar yang akan datang. Keesokan harinya Nadine berangkat ke sekolah diantar sama ibunya. Tapi pas udah sampai sekolah, si Nadine ini gak mau turun dari mobil gara-gara dia diturunin dekat si Krista itu. Nah, karena dia gak mau ketemu Krista, jadi dia minta ibunya untuk muter jalan. Tapi itu adalah permintaan Nadine yang konyol yang membuat ibunya kesal karena ibunya harus buru-buru berangkat kerja. Akhirnya Mona inisiatif membawa Nadine ke kantor untuk bekerja dengannya. Selama di sana Nadine bosan dan mulai bertingkah mengacaukan pekerjaan Mona. Nadine pun iseng mencuri kunci mobil Mona dan dia langsung pergi membawa mobil ibunya itu. Nadine pergi ke taman bermain dan mulai menulis pesan panjang kepada Nick tentang bagaimana dia ingin melakukan hal-hal seksual dengannya. Dia kemudian mencoba untuk menghapus pesan tersebut, tapi secara nggak sengaja ternyata si Nadine mengirimkan pesan itu. Nadine pun panik ketakutan dan buru-buru pergi menemui Mr. Brunner. Meskipun dia memintanya untuk membantunya melakukan sesuatu dan akhirnya gurunya itu menyuruh Nadine untuk refreshing dulu, biar nggak stres. Lucunya si Nadine ini malah minta uang ke gurunya itu untuk beli yogurt beku gitu. Dan gurunya juga ngasih jajan lagi. Pas dia habis jajan itu, di sana Nick mengirim pesan untuk ngajak ketemuan Nadine. Akhirnya Nadine buru-buru pulang dan berdandan sebelum ibunya pulang kerja. Nadine pun pergi berkencan dengan Nick, yang akhirnya membawa Nadine ke tempat parkir kosong. Mereka mulai bermesraan dan Nick mulai meraba-raba. Tapi Nadine berubah pikiran untuk tidak merusak dirinya dan menyuruh Nick untuk menghentikan perbuatannya itu. Sebenarnya dia ingin mengenal Nick, tapi Nicknya nggak tertarik. Akhirnya terjadilah perdebatan di sana. Nadine meninggalkan mobil itu dan mulai menangis di pinggir jalan. Mona menelpon Darian karena ibunya panik si Nadine ini tiba-tiba nggak ada di rumah. Padahal saat itu Darian sedang berkencan dengan Krista. Darian pun akhirnya bergegas pulang untuk mencoba membuat ibunya tenang karena si Nadine ini perginya diam-diam, terus kamarnya juga berantakan banget. Akhirnya Nadine dijemput oleh Mr. Brunner di sebuah restoran yang di sana Nadine sudah menunggu. Dan Mr. Brunner membawa Nadine ke rumahnya. Di sana Nadine bertemu dengan istri dan bayi laki-lakinya Mr. Brunner. Darian dan Krista tiba-tiba muncul di rumah Mr. Brunner untuk menjemput Nadine. Tapi Nadine menolak untuk pergi karena ada Krista di sana. Darian muak dan kesal dengan Nadine. Nadine mengatakan bahwa Darian hanya peduli pada dirinya sendiri dan tujuan menjemput Nadine biar Darian dilihat sebagai pahlawan bagi ibu mereka dengan membawa Nadine pulang dengan selamat. Darian bilang bahwa dia itu stres karena Mona selalu mengandalkan dirinya untuk menjadi tuan rumah. Bagaimana dia harus mendaftar ke sekolah terdekat karena dia khawatir tentang apa yang akan terjadi pada keluarganya jika dia pergi. Dan bagaimana dia bisa tidak bersama Krista tanpa merusak hubungannya dengan Nadine. Darian pun pergi dari sana, yang akhirnya Mr. Brunner lah yang membawa Nadine pulang. Sesampainya di rumah, Nadine langsung pergi ke kamar Darian dan meminta maaf atas perilakunya. Kemudian Nadine nangis dan mengungkapkan ke Darian bagaimana dia selalu membenci siapa dirinya, bagaimana dia bertindak, dan bagaimana dia khawatir dirinya tidak akan pernah bisa mengubahnya. Darian pun memahami keadaan adiknya itu dan memeluknya. Akhirnya mereka ini baikan. Keesokan harinya Nadine bangun pagi-pagi dengan penuh semangat untuk pergi ke festival film Erwin. Pas sampai di bawah, ternyata udah ada Darian dan Krista yang sedang menyiapkan sarapan. Darian berharap hari itu adalah hari yang baik untuknya, dan Nadine merespon dengan baik. Ternyata hati Nadine mulai luluh dan menyapa Krista. Akhirnya Krista bertanya pada Nadine apakah dia bisa menelponnya nanti, dan Nadine menjawab iya. Kayaknya sih hubungannya Krista sama Nadine ini udah mulai membaik ya. Dia juga udah baikan sama abangnya. Sesampainya di festival film tersebut, Erwin mempersembahkan filmnya, yaitu tentang alien yang mencoba untuk memenangkan hati seseorang gadis yang disukainya. Usai pertunjukan, Nadine memberikan bunga kepada Erwin. Nadine bilang dia tahu film itu tentang dirinya, tapi Erwin menyangkalnya. Nadine kemudian merasa malu karena udah GR gitu, karena dia terlihat seperti seseorang yang menganggap segalanya tentang mereka. Tapi Erwin mengatakan dia hanya bercanda.
Erwin kemudian membawa Nadine untuk dikenalkan ke teman-temannya Erwin. Di sana Nadine terlihat senang karena keberadaannya dihargai. Yang artinya si Nadine ini menemukan seseorang yang menghargai keberadaan dirinya. Dan film pun selesai. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious.